Ada lagu ya, dokter juga manusia. Jadi ya seperti halnya, ya seperti lagu itu memang dokter juga ada penyakitnya gitu. Dari umur berapa sebenarnya mulai terjadi pengapuran? Sebenarnya tidak tergantung umur. Katanya memang pengapuran akan makin cepat terjadi pada orang-orang yang memiliki riwayat yang kuat terhadap alergi. Di umur 30 sudah ada osteoartritis, jadi sudah ada pengapuran di lutut. 30 dok? 30. Makanya Taunya jadi gimana? senang karena dokter. Oh, kan kalau dokter tahu osteoartritisnya karena dokter. Terus kalau yang awam gitu taunya gimana dok? Osteoartritis itu patofisiologinya memang di awal adalah kehilangan dari mulai cairan sendi, cairan sinovial, minyaknya ya, yang berkurang, baru kemudian membrannya yang terganggu. Baru setelah itu tulang ketemu tulang. Nah, itu terjadi di seluruh tubuh yang ada sendinya gitu. Apakah sama dengan yang kemarin tuh Deddy Corbuzier gitu dok? Sobat sehat, apa kabarnya? Bertemu lagi di Let's Talk at Home, ya, berbicara seputar masalah kanker dan mengenai juga kesehatan yang populer saat ini. Bersama saya, kawan saya ada Wes Tantri, ya. Apa kabar, Mbak Tantri? Saya baik, tapi lihat dokter kita tanya. Ya, nanti tadi saya janji di Instagram untuk dibahas ya. Mungkin nanti setelah tindakan, setelah operasi, baru kita jelaskan yang lebih lanjut ya. Jadi, atau sekarang? Ini aja sedikit clue-clue karena heboh banget ya mulai berdatangan. Saya bingung jawabnya tuh dok, karena jawabannya akan berbuntut ke pertanyaan selanjutnya. Saya udah ini. Silakan. Ya sobat sehat, ya ada lagu ya, dokter juga manusia. Jadi ya seperti halnya, ya seperti lagu itu memang dokter juga ada penyakitnya gitu. Jadi ya sejalan dengan umur memang saya tuh ada mengalami pengapuran juga gitu. Dahulu memang sering pecicilan lah kata orang ya. Jadi yang namanya salto, kemudian back roll. Manjat-manjat. Ya, bukan, jadi bela diri gitu. Jadi sekarang baru munculnya. Jadi ada gambaran seperti osteoartritis ya juga. Ada pengapuran di sana juga ya karena faktor U juga ya gitu. Jadi pengapuran tidak hanya ada di lutut tetapi juga bisa di bagian sendi. Nah, pengapuran inilah yang terjadi. Dan kita juga sejak usia bergantung sebenarnya. Kalau ada pertanyaan dari umur berapa sebenarnya mulai terjadi pengapuran, sebenarnya tidak tergantung umur. Katanya memang pengapuran akan makin cepat terjadi pada orang-orang yang memiliki riwayat yang kuat terhadap alergi. Jadi ada namanya stigmata atopi. Jadi kalau ada riwayat sebelumnya Anda punya asma misalnya, atau ada riwayat meler ya di pagi hari, rinitis alergika atau alergi yang nggak jelas begitu, atau alergi makanan maupun alergi bahan-bahan yang lain, itu juga resiko untuk terjadinya pengapuran juga cukup besar begitu kira-kira sobat sehat. Nah, itu yang terjadi. Jadi tentu kita perlu mendiagnosis. Memang penyakit ini, OA ini bukan suatu penyakit yang mematikan begitu, bukan seperti kanker, tetapi dia juga cukup mengganggu gitu. Jadi kita perlu mengenali juga ya osteoartritis atau pengapuran. Tadi saya katakan bahwa ya Mbak Tani, terjadi juga tidak hanya di lutut dan di leher, juga terjadi di bagian tubuh, terutama karena bagian tubuh yang memegang ya massa tubuh yang besar itu ada di spine ya, di daerah tulang belakang. Makanya kenapa jadi ya keluhan itu banyak di situ gitu kira-kira. Kalau saya di umur 30 saya sudah ada osteoartritis, jadi sudah ada pengapuran di lutut. 30 dok? 30. Makanya jadi senang karena dokter. Oh, ya. karena dia Tapi dokter. sekali lagi memang dokter juga manusia, jadi saya nggak mau minum obat ya, karena memang nggak ada obatnya gitu. Yang ada kan obat nyeri saja, karena itu senangnya jadi olahraga jadinya, senangnya ya bela diri dan lari begitu. Apalagi lari dari kenyataan ya, gitu.
Iya, ternyata agak susah ya dok pada saat si penyakit itu tuh sampainya. Kalau ke saya dulu begitu dibilang sakit kan, iya sakit apa dok, saya mesti gimana. Kalau dokter kan kayaknya agak silat-silat dulu, jurusnya banyak gitu nggak sih dok? Kayak gitu Iya, nggak sekarang? lagi-lagi pada akhirnya dokter juga manusia, Dokter jadi juga sudah kayaknya tahu singing gitu. pengobatan. Oh, kalau itu harus begini, begini, begini. Jadi sudah tahu bahwa ini harus ada penguatan. Jadi olahraga sudah jalanin, obat no. Kalau buat saya, karena obat itu tidak menyembuhkan dalam hal osteoartritis, jadi Cuma menghilangkan nyerinya aja gitu dok menghilangkan nyeri. maksudnya. Ada juga obat-obatan yang meningkatkan glikosamin ya pada osteoartritis, karena osteoartritis itu patofisiologinya memang di awal adalah kehilangan dari mulai cairan sendi, cairan sinovial, minyaknya ya yang berkurang, baru kemudian membrannya yang terganggu, baru setelah itu tulang ketemu tulang. Nah itu terjadi di seluruh tubuh yang ada sendinya gitu. Nah itu terjadi terus dan terus-menerus begitu. Karena itu ya salah satu jalan untuk menguranginya, mengurangi inflamasi karena dia radang. Jadi ya dengan olahraga sebenarnya gitu. Oh gitu. Dan pada akhirnya kita juga harus menyerah ya. Bukan menyerah pada takdir tidak, tetapi ya ketentuan memang seperti itu ya. Bagaimana caranya, satu misalnya kalau di lutut ya jangan gemuk gitu, karena ya gemuk itu akan menyebabkan ya satu massa tubuh tuh akan ya ibaratnya pasak ya, besar pasak daripada tiang. Dulu kita tahu ya, kalau zaman dulu ada papan tulis yang ada pasaknya gitu. Iya. Ya ketahuan umurnya ya. Nah, itu jadi makin besar pasaknya, makin besar muatannya, tentu tiangnya juga nggak kuat. Nah, jadi salah satu caranya adalah dengan cara mengurangi berat badan, sobat sehat. Gitu. Makanya saya selalu cerewet sama pasien-pasien untuk mengurangi berat badan, selain karena kanker juga karena tadi. Kan kalau dokter tahu osteoartritisnya karena dokter. Terus kalau yang awam gitu taunya gimana dok? Jadi memang sebenarnya cerita osteoartritis kan banyak ya, pengapuran sudah luas gitu, tersebar, dan kita bisa mengakses dari mana-mana sebenarnya, dari internet juga banyak gitu. Jadi osteoartritis kan kalau di lutut kan bunyi-bunyi ya, berderik, bunyi ketika melakukan ketika jongkok berdiri pun berbunyi. Tentu kita sudah mesti tahu nih apa. Apalagi keluhan berikutnya adalah nyeri. Nyeri setiap gerakan kan juga gitu. Apalagi pada saat dingin. Apalagi pada orang gemuk akan lebih banyak lagi tentu kejadiannya gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang tentu kadang-kadang ya yang terjadi sudah kejadian dulu baru ada keluhan gitu kan. Tuh. Tapi kalau belum ada, masih bunyi-bunyinya biasa aja. Paksain aja. Nah, itulah yang penting. Jadi perlu lakukan penguatan otot. Nggak banyak-banyak sebenarnya yang dikerjakan, satu selain jinjit, berdiri di atas tumit yang menguatkan otot betis ya, satu. Kedua juga misalnya seperti menguatkan otot paha juga bisa. Dengan berenang sebenarnya juga cukup bisa gitu. Karena yang namanya osteoartritis itu tidak akan pernah sembuh gitu. Banyak memang disarankan para ahli terutama ortopedi untuk mengganti sendi. Mengganti sendi lutut dengan artificial ya, maksudnya dengan besi begitu kira-kira. Tetapi ternyata berderik nanti. Iya, tidak menyembuhkan ya, tapi ya kalau buat saya hanya mengurangi penderitaan saja, tapi dengan harga yang mahal gitu. Dok, itu kan jadi terjadi sesuatunya nih sekarang di leher, bukan biasanya yang di kaki. Ini dokter di leher. Ya. Apakah sama dengan yang kemarin tuh Deddy Corbuzier gitu dok kasusnya? Ya, jadi kalau Deddy Corbuzier kita kan lihatnya Deddy Corbuzier itu ada operasi di daerah leher gitu. Jadi bergeser. Ada cincin di situ ya. Jadi kan antara tulang dengan tulang tuh ada bantalannya, anulus dengan cincin. Nah, itu bergeser. Nah, ini yang bikin kalau dia bergeser, setiap ada gerakan sebagainya tuh akan membuat nyeri. Satu. Kedua, kan ada saraf yang berjalan di sana, dan kalau dia bergeser, kalau terekspos akan malah menjadi akan menyebabkan ya keluhan neurologi ya, keluhan saraf ya, yang kesemutan, nyeri, kemudian kayak seperti kram dan sebagainya gitu. Nah, kalau Deddy Corbuzier itu ototnya sudah kuat, ototnya sudah kencang, sehingga dengan pengobatan sedikit saja kemudian dia bisa langsung latihan lagi begitu. Ya lumrah, ototnya semua akan menunjang. Terlatih ya dok? Nah, kalau saya gimana? Terlatih pulang pagi, iya. terlatih nemuin pasien banyak. Ya, jadi sempat dilema juga Mbak Wes ya, apa yang mau dikerjakan, karena tahu teorinya, oh ini harusnya begini-begini, tapi
dengan adanya fraktur tadi ya, fraktur kompresi itu, jadi akhirnya mau nggak mau ya balik lagi, saya juga manusia ya, berkira banyak nih mesti dikerjain ini, tapi ini, pada akhirnya ya karena nyerinya dan keluhan sarafnya yang muncul, kesemutan dan sebagainya, ya terpaksa dilakukan tindakan Dan operatif. memang harusnya gitu kan dok, Iya. stepnya. Ya kan sekarang semoga berhasil apa pengobatannya. Tapi balik lagi memang yang namanya manusia maunya kan, yang jangan yang berat-berat deh ya begini. Tapi ya, Insya ya inilah Allah yang banyak dikerjakan. amalnya jadi nggak berat dokter. Insya Allah, amin. Didoain sama-sama ya sobat sehat ya. Iya. Nanti berita selanjutnya, Ya, nanti kita bahas insya lagi ya. Allah apa dibahas temuan. lagi di pertemuan selanjutnya. Dokter sekarang biar berobat dulu, jadi pasien lagi, jadi pasien juga kayak kita. Tapi semoga ini cuma lewat aja lah gitu, cuma lewat aja dan sehat lagi. Ya. Itunya, soalnya banyak yang nanya nih dokter pakai Kolonek. Oh ya dok, kalau yang kayak gitu tuh jadi berobatnya ke dokter mana ya dok? Iya, jadi kalau keluhannya pengapuran tentu satu bisa ke dokter penyakit dalam bagian bagian rematik ya, bagian rematik. Oh deh, yang pokoknya yang mulai nggak enak di badan rematik ya. Bagian rematik, kemudian tentu kalau yang memerlukan koreksi tentu ke dokter ortopedi. Kalau saya kan tentu ke dokter ortopedi tapi yang subspesialisnya yang spine, yang ahli tulang belakang gitu kira-kira. Tuh. Jadi sobat boleh konsultasi. Tapi memang penyakit-penyakit ini penyakit degeneratif ya sobat sehat. Maksudnya degeneratif itu karena faktor kadang-kadang itu Dokter yang masih menjadi muda? yang menjadi masalah kita kan gitu. Ya apa boleh buat, jadi ya itu yang mesti pertama ya dipahami dulu bahwa kita makin tua. Yang kedua tentu untuk mengurangi keluhan-keluhan tadi ya jangan lupa olahraga. Ya, olahraga dan mengurangi ya berat badan, itu udah kata kunci deh, nggak ada lagi yang lain. Usia Gitu. berapa sih dok? Apaan? Kita nanya usia dokter loh. Tapi mungkin karena tadi ada yang faktor alergi itu mungkin ya dok yang membuat itu jadi lebih terjadi di usia lebih cepat gitu ya. Jadi setiap kejadian ada hikmahnya, ada pelajarannya. Sekarang kita belajar sama dokter. Maksudnya bukan belajar dari pengalaman dokter. Biasanya dokter belajar dari pengalaman kita, pasien kanker atau kelainan darah. Sekarang akhirnya ya sama-sama ya dok. Ya, mudah-mudahan. Ya, saya juga belajar juga nih. Oh, ternyata ya menghadapinya ya seperti ini. Tahu teori, kemudian tahu juga apa yang dikerjakan dan konsekuensinya juga, gitu kira-kira. Baik, sobat sehat, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan bahas lagi setelah saya operasi. Ya. Jangan lupa ya klik dan subscribe. Mudah-mudahan bisa dibagikan juga buat teman-teman, para sahabat dan handetolan ya untuk bisa menambah informasi dan menambah pengetahuan sobat. Sampai jumpa. Sampai jumpa, mohon doanya.